Kalau kita memahami 4 kaidah ini, insya Allah kita tahu mana yang syirik, mana yang tidak. Karena banyak syubhat-syubhat, sesuatu yang meragu-ragukan kita, seakan-akan dia tidak musyrik, tapi musyrik. Dan perlu diketahui, perlu kita ketahui semua bahwasanya dosa syirik ini banyak orang yang nggak menyadari. Kalau berzina, umpamanya ada orang berzina, dia sadar itu zina, makanya dia takut-takut ya, sembunyi-sembunyi, ya kan? Tidak ada yang terang-terangan. Mungkin kecuali di tempat Eropa atau di mana itu kan. Mencuri, dia tahu itu dosa, makanya mencuri di mana dia mau terang-terangan. Tapi kesyirikan itu banyak yang menyangka dia tidak syirik sementara berada dalam kesyirikan. Bahkan dia merasa dia sudah bertauhid, dia sudah benar, ternyata dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya hati-hati dengan syirik. Syirik ini permainannya halus. Maka kalau kita tidak mengetahui kaidah-kaidah ini, rawan kita terjebak di situ. Ya ingat ya, dosa syirik banyak orang nggak menyadari dia melakukan dosa syirik. Bahkan dia merasa benar. Tapi mana ada orang ketika dia mencuri merasa benar, tidak pernah itu. Ketika dia berzina merasa benar, nggak ada. Ketika dia membunuh merasa benar, itu nggak ada. Oke, tapi syirik bahkan dia menganggap kebenaran, bahkan dia mengajak orang lain. Nah, ini makanya kita harus tahu mana yang syirik. Nah, kemarin kita sudah bahas beberapa kaidah. Terakhir kaidah keberapa kemarin? Ada punya catatan? Hah? Ada yang punya catatan? Bahaya nih kalau nggak punya catatan, harus diulang dari awal lagi nih. Baru yang kedua. Baik, baru yang kedua kita ulang dulu, mari review sedikit. Pertama, kaidah pertama, anta'lam anna al-kuffar alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah huwal khaliq al-mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Perhatikan, hendaklah kamu ketahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin dahulu pada masa Rasulullah, muqirrun, mereka berikrar bahwasanya Allah adalah pencipta langit, Allah adalah pengatur langit. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fi Islam. Akan tetapi ketika mereka hanya meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur, tetapi ketika beribadah mereka tidak mentauhidkan Allah, itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam, bahkan diperangi oleh Rasulullah SAW. Oke? Tengok. Tauhid itu ini sebenarnya memudahkan kita memahami saja. Ya, pada masa Rasulullah belum ada pembagian ini. Tapi bukan berarti ini bid'ah, tidak. Karena ini dalam rangka memahami kita. Maka ulama membagi 3 ini. Pertama, at-tauhid ar-rububiyah. At-tauhid ar-rububiyah, yang kedua at-tauhid al-uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Inilah rububiyah ini. Rububiyah adalah mengesahkan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, menjaga, memelihara, mengatur alam. Itu namanya rububiyah.
Nah, orang musyrik dahulu perlu diketahui, orang musyrik dulu mereka tahu yang memberi rezeki siapa? Allah. Menciptakan langit siapa? Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Mereka berikrar itu. Tapi karena mereka hanya berikrar di sini saja, sementara di sini tidak, maka mereka tetap musyrik. Apa di sini? Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Artinya dia hanya beribadah kepada Allah. Mereka di sini bertauhid, di sini mereka tidak. Artinya mereka meminta menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Lata, Uzza, Manat, Yaghus, Ya'uq, Nasrah. Itu di sini dia menyembahnya, beribadahnya, berdoa kepada selain Allah, minta kepada kubur-kubur orang-orang saleh yang sudah meninggal. Kemudian dengan perantara fulan bin fulan. Nah, ini di sini kenanya. Kalau di sini mereka yakin di sini nih. Orang musyrik dulu mereka yakin di sini. Tetapi karena mereka hanya yakin di sini saja, di sini belum yakin atau di sini mereka tidak mentauhidkan, maka tetap mereka masuk kategori musyrik dan tetap diperangi oleh Rasulullah SAW. Mereka dahulu, orang-orang musyrik dahulu. Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza itu? Abu Lahab. Abdul Uzza Abu Lahab. Abdul Uzza itu Abu Lahab. Mereka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Ma na'buduhum illa liqurribuna ila Allah. Kami tidak menyembah patung-patung berhala itu, akan tetapi kami membuat perantara saja. Jadi ada syubhat seperti ini. Biar kita tahu Lata itu sebenarnya kata Ibnu Abbas dalam hadis Sahih Bukhari, Lata itu orang soleh. Kalau musim haji dia buat makanan, dia sedekahkan kepada orang-orang haji. Nah, setelah dia meninggal, dibuatlah patung di kuburannya. Tujuan mereka membuat pada periode pertama itu tidak menyembah, hanya ingin memotivasi bagaimana ya supaya saya bisa seperti Lata ini mau berinfak untuk orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tujuannya itu awalnya. Tapi setelah datang generasi berikutnya mulai ditiup-tiup oleh iblis, digoda oleh iblis, mulailah datang subhat. Apa subhat? Kalian ini kalau kalian berdoa, kalian itu banyak dosa. Gimana doa kalian mau dijawab oleh Allah langsung? Kalian itu masih banyak dosa. Nih, harus lewat perantara si bulan ini yang sudah mati. Ini patung inilah perantaranya. Nah, itu dia maksudnya. Paham tak? Wadih lala. Nah, seperti itu dia. Jadi seperti itu, mereka itu membuat perantara, itu syubhat, dibisikkan setan. Nah, ternyata mereka di sini kenanya. Di sini mereka di sini berikrar, di sini tidak. Maka akan tetapi tetap dikategorikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah mereka adalah orang musyrik. Wadah? Itu kaidah pertama. Ini mengulang aja. Kaidah kedua. Kaidah kedua, anna Nabi SAW. Kaidah kedua adalah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li tabil qurba wasyafa'ah. Sesungguhnya kami tidak ma da'awnahum, kami tidak meminta kepada mereka. Wa tawajjahna ilaihim, akan tapi kami hanya membuat mereka pentara supaya dekat dengan Allah. Ibaratnya gini. Ibaratnya bahwasanya kalau kita kan pengen nyampaikan sesuatu kepada presiden ya. Kepada presiden, umpama nih, kita mau nyampaikan sesuatu kepada presiden. Kalau orang kayak kita ini kira-kira disambut enggak di istana? Ya, antum sekarang mau ngomong sama presiden, kira-kira ketuk pintu istana, Anda mau ketemu Pak Presiden, kira-kira diterima enggak? Ya, antum diterima enggak kira-kira? Anda aja enggak merasa diterima, enggak akan diterima. Dekat aja nanti kepada Allah sama tentara kan. Oke? Nah, akan tetapi kita punya kenalan, katakanlah orang dekat Pak Jokowi, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, kan? Jadi kita mau ngomong sama Pak Jokowi mungkin kita nggak didengar. Tapi kita punya kenalan, katakanlah Pak Luhut itu kenalan kita lah. Maka kita melalui perantara Pak Luhut. Pak Luhut tolong sampaikanlah sama Pak Jokowi, kami mengajukan proposal begini-begini.
Kira-kira gitu. Boleh? Itu perantara. Sebenarnya Anda minta sama Pak Luhut atau sama Pak Jokowi? Hah? Sama Pak Jokowi. Tapi Anda buat perantara Pak Luhut. Nyambung kira-kira? Nah artinya orang-orang musyrik dahulu mereka itu buat perantara seperti itu agar karena mereka nggak yakin saya ini nggak akan didengar oleh Pak Jokowi, siapa saya, gitu. Maka buat perantara. Nah, yang perantara ini adalah orang-orang soleh, memang orang soleh. Kalau kita lihat yang di zaman Nabi Nuh, Ya'uq, Nasra, Yaghus itu kan, Suwa itu sebenarnya orang soleh, tapi mereka sudah mati. Dibuatlah patung mereka. Lata ini juga orang soleh, mereka sudah mati dibuat patung. Nah, perantara yang mereka gunakan adalah orang yang sudah mati. Oke. Nah, boleh kita sebenarnya bertawasul sama orang soleh tapi yang masih hidup. Umpama Syekh, mohon doanya Syekh. Nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati saya, beri saya hidayah lagi supaya saya tetap istiqomah dalam agama ini. Itu tidak masalah. Tapi kalau dia masih hidup, ya akhi, tolong doakan ya akhi. Nah, itu tidak masalah. Ini orang yang sudah mati. Nah, mereka tujuannya minta kepada Allah juga. Tujuannya minta kepada Allah sama dengan kita. Ada umpama gini yang terjadi di masyarakat. Yang terjadi contoh. Ada orang ini sudah pernah Anda temukan itu kan. Ada orang pasang ada kain putih dikasih kunyit kemudian ditaruh di pelang pintu. Anda tanya, ini apa nih? Ya supaya tak masuk jin atau supaya tak masuk hantu itu kan. Ngapa tak minta sama Allah aja? Ngapa pula lewat kain putih sama kunyit ini namanya? Kan? Kami minta sama Allah, ini kami buat sebab aja. Perantara aja nih. Kami minta sama Allah. Ya kita kan minta sama Allah, tapi ini kunyit, kain putih itu sebagai sebab aja kata mereka. Ini yang pernah Anda tanya. Satu lagi, ya ini yang pernah Anda tanya yang nyata gitu kan. Ada orang berobat karena dia kesurupan, pakailah gelang benang 3 warna, ada warna merah, warna hitam, warna putih, dipasanglah di sini. Apa tujuannya? Ini ngapain pakai ini nih? Ini obat. Kan? Ngapa enggak berdoa, baca zikir pagi petang, baca ini sebab kami enggak minta sama benang ini enggak. Ini benang. Pandai juga jawabannya. Ini benang. Tapi ini sebab obatnya ini. Nah, ini artinya apa? Sama dengan orang kafir Quraisy dulu. Kami enggak menyembah berhala ini, kami enggak menyembah Lata, enggak menyembah mana dan seterusnya. Akan tetapi kami hanya membuat perantara. Nah, ini yang terjadi. Artinya hal yang walaupun tujuannya kepada Allah tapi membuat sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh agama, maka itu bisa menyebabkan masuk kepada kesyirikan. Ini yang kaidah yang kedua. Oke. Nah, makanya di sini mereka menganggap meminta syafaat kepada selain Allah. Maka Allah katakan dalam beberapa ayat, makanya di sini dibagi oleh ulama ada syafaat yang tidak diterima dan ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Artinya gini, di akhirat nanti orang kadang minta syafaat sama bulan dan seterusnya. Itu ada yang ditolak oleh Allah, ada yang diterima oleh Allah. Tapi di situ melalui perantara, prosedur dan ada syarat-syaratnya. Contoh, Rasulullah SAW adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah SAW termasuk orang yang bisa memberikan syafaat. Itu pun Rasulullah bersujud dulu di bawah arasy. Bersujud, bahkan dia memuji Allah dengan pujian yang begitu banyak, pujian yang tidak disebutkan seperti pujian sebelumnya. Kemudian baru Allah katakan, ya Muhammad irfa' rasak, hai Muhammad angkat kepalamu. Isfa' tu syafa', berilah syafaat engkau diizinkan. Wasal tu'ta, mintalah engkau diberi. Itu yang diizinkan.
Nah, adapun yang ditolak syafaatnya orang-orang kafir, itu ditolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga umpamanya ada orang tua meninggal anaknya yang di bawah umur, itu nanti anak ini memberikan syafaat, tapi setelah diizinkan Allah dulu. Sebelum waktunya diizinkan tetap nggak bisa bersyafaat. Oke? Memang betul Rasulullah juga memberikan diizin bisa juga memberikan syafaat dengan izin Allah, tapi setelah keluar SK kapan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Nggak bisa langsung itu, enggak. Termasuk anak-anak yang lahir di bawah umur, yang mati di bawah umur, umpama orang tuanya kan, yang meninggal anaknya di bawah umur 2 orang, itu nanti anak ini akan menahan orang tuanya dari api neraka. Tapi kapan? Setelah mendapatkan izin dari Allah. Ada juga syafaat orang soleh, karena dia bergaul dengan orang soleh, nanti orang soleh, ya Allah berilah dia, selamatkanlah dia. Itu ada juga. Tapi kapan? Setelah mendapatkan izin dari Allah. Enggak langsung, otomatis enggak. Makanya di situ disebutkan oleh Allah, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha' wa yarda. Dan berapa banyak kerajaan langit itu yang sama sekali tidak manfaat syafaat mereka, bantuan mereka, pertolongan mereka, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi ini umpama ini si fulan ini bisa memberikan syafaat kepada si fulan ini. Oke, katakanlah ini Rasulullah, ini umatnya. Oke, baik. Syarat untuk mendapatkan syafaat itu pertama, orang ini dapat izin dulu. Paham? Yang kedua, orang ini diridhoi, ini juga diridhoi oleh Allah. Walaupun ini mendapat izin, oke, saya izinkan kamu beri syafaat, silakan pilih siapa yang beri syafaat. Oh, saya berikan syafaat ini. Oke, Allah lihat. Oh, Allah, saya enggak sudi ini diberi syafaat. Enggak jadi dia. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, nanti orangnya diberikan izin dulu, setelah mendapatkan izin baru dia bisa. Jadi enggak langsung otomatis beri syafaat, enggak. Termasuk Rasulullah SAW sendiri juga tidak langsung otomatis memberi syafaat. Akan tetapi dia sujud dulu di bawah arasy, kemudian memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Kemudian lama dia sujud, barulah Allah perintahkan, kemudian sekarang kamu berikan syafaat, baru dia bisa. Selagi belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dia tetap tidak bisa. Kemudian orang ini harus diridhoi juga. Contoh, Rasulullah itu sayang enggak sama pamannya Abu Thalib? Sayang? Oke. Nah, karena pamannya Abu Thalib ini orang yang disayangi oleh Rasulullah SAW, kemudian Allah ridho enggak sama Abu Thalib? Ridho enggak? Tidak. Maka Rasulullah SAW tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari, hanya saja Abu Thalib ini karena dia membantu Rasulullah SAW di masa hidupnya, maka dia hanya diringankan azab di pinggir. Kira-kira ini neraka segini luasnya, nah dia di pinggirnya, tidak di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena dia tidak bertauhid. Andaikan dia bertauhid, Allah selamatkan dia. Itu pun dia tidak bertauhid pun karena dia membantu Rasulullah SAW semasa hidup, membela Rasulullah SAW semasa hidup, dia hanya ditaruh di pinggir. Dalam hadis Sahih Bukhari di pinggir. Dan seringan-ringan azab neraka, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari itu, seringan-ringan azab neraka, seseorang yang diletakkan kerikil neraka di bawah telapak kakinya, mendidih otaknya. Itu dahsyatnya, seringan-ringannya itu. Abu Thalib ini ditaruh di pinggirnya, tidak di tengah-tengah. Oke. Nah, artinya yang kedua, kaidah yang kedua ini, syafaat itu memang ada nanti, tapi orangnya harus diizinkan dulu. Kemudian orang ini juga harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diridhoi, maka dia tidak akan bisa mendapatkan syafaat. Oke. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Oke. Paham 1 2 tadi? Ini harus paham nih, harus paham betul. Ini masalahnya untuk mengenal kesyirikan. Harus dipahami. Oke. Yang ketiga,
Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasi mutafarriqina fi ibadatihim, minhum ma ya'budul malaika, wa minhum ma ya'budul anbiya was salihin, wa minhum ma ya'budul ashjar wal ahjar, wa minhum ma ya'budul syams wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Oke. Bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia itu bervariasi ibadah mereka. Artinya ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, pada masa mereka orang-orang Arab jahiliyah dulu variasi mereka itu banyak, ibadahnya banyak, variannya banyak. Jadi bukan hanya sekedar menyembah patung, enggak. Ada menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, bintang, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang mati, macam-macam. Intinya variannya banyak, tapi satu makna yaitu musyrik. Oke, jadi orang yang dihadapi Rasulullah SAW ini bukan satu jenis kesyirikan, tidak. Bukan hanya menghadapi orang menyembah patung saja, tidak. Ada yang menyembah nabi, siapa? Orang Nasara menyembah nabi. Wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Kemudian Allah mengatakan, wa qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berkata kepada Isa putra Maryam, hai Isa alaihi salam, apakah engkau yang memerintahkan umatmu untuk menyembah atau menjadikan saya, yaitu Isa, sebagai Tuhan selain Allah, dan ibu saya sebagai ibunya Tuhan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maha suci engkau ya Allah, enggak pantas bagi saya menyuruh orang nyembah saya, enggak pantas, kata Nabi Isa. Oke, jadi banyak. Bahkan dalilnya adalah dalil mereka menyembah matahari dan bulan. Wa min ayati al-laili wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakan malam, siang, matahari, bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan, akan tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan tersebut jika kalian benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika Allah mengatakan janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, maknanya pada masa itu ada orang yang sujud kepada matahari dan bulan. Makanya kita dilarang sholat ketika setelah subuh, kemudian setelah asar menjelang maghrib. Dilarang. Kenapa? Menyerupai orang-orang menyembah matahari. Makanya kita nggak boleh habis subuh nggak ada sholat sampai nanti matahari kira-kira terbit. Kalau sudah terbit matahari baru. Nah makanya kalau kita lihat kira-kira ini pantai. Nah, ini namanya udah mulai terbit nih. Kemudian nanti separuh. Kemudian nanti sempurna. Nah, masa ini nggak boleh kita sholat. Makanya kalau sholat duha itu, duha irtifa'u syam. Kira-kira derajatnya berapa? 45 ya? Kalau ke sini berapa? 45? 45 apa 90? Hah? Ini bulat nih. Nah, kalau ke sini kira-kira berapa tuh? 45 90. Hah? 45. Oke, kira-kira waktu duha kita tuh yang afdal tuh hina tarmadul fisal, ketika anak onta sedang kepanasan. Ya kira-kira waktu matahari segini. Oke. Nah, kalaupun ada sholat syuruk, dan sholat syuruk itu hadisnya dhaif. Tentang sholat syuruk hadisnya dhaif, yang khusus ya. Ya, sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Makanya kalau kita pun mau sholat syuruk, itu bukan pas matahari seperti ini, tapi kira-kira sudah sempurna dia di atas ini. Tidak boleh pas muncul ini sholat, tidak boleh. Oke, kira-kira udah nampak, udah sempurna mataharinya, udah apa ya? Kira-kira syuruk itu kan pas matahari terbit ya. Nah, pas nampak ini udah syuruk namanya nih.
Nah, artinya kira-kira 15 menit setelah waktu syuruk barulah kita sholat syuruk, kalaupun memakai hadis gaib ini. Oke? Oke, baik. Nah, itu waktu dilarang. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan, yang menyembah matahari, itu waktu ibadah mereka seperti ini. Jam-jam segini, jam habis subuh. Anda waktu dulu pernah naik Bukit Tursina, itu di Mesir, naik Bukit Tursina. Jadi kebetulan di daerah Mesir itu, di Bukit Tursina itu adalah yang naik di situ kan banyak turis-turis kan. Karena di Bukit Tursina itu ya tempat wisata, dijadikan tempat wisata. Tempat Nabi Musa menerima firman Allah. The Ten Commandments, 10 firman Tuhan. Tempat Nabi Musa menerima firman. Nah, jadi pas kami naik di atas Bukit Tursina itu, kebetulan daerah itu kan ada, ya itu kan daerah apa? Banyak turis-turis naik. Jadi orang menyembah matahari itu, itu pas matahari nak naik itu, mereka sembah. Pas matahari mau nampak tuh, kami kan berangkat jam 3 subuh tuh. Jam 3 subuh sampai sebelum kan ingin melihat sunrise ya. Sunrise apa sunset? Sunrise apa sunset? Nggak usah repot-repot, ingin melihat matahari terbit, udah selesai. Oke? Nggak usah repot-repot. Ingin melihat matahari terbit. Jadi kami naik jam 3. Ya karena hobi juga daki-daki gunung kan. Jadi pas matahari mau terbit, kira-kira udah mulai segini lah kira-kira. Udah mulai nampak. Jadi mereka yang menyembah matahari itu, di situ mulai mereka ibadah. Oh ini rupanya yang bilang kan orang menyembah matahari itu. Baru nampak juga. Bahkan mungkin yang orang-orang yang apa, kan ada waktu pagi-pagi bakar apa? Apa namanya itu? Itulah kira-kira. Itu kan pagi biasanya. Makanya kita nggak boleh sholat ketika jam-jam segitu. Termasuk menguburkan jenazah. Makruh ya, makruh. Artinya selagi bisa dihindari, hindari. Kenapa? Takut menyerupai orang-orang musyrik. Oke. Kemudian dalil berikutnya. Dalil tentang menyembah malaikat. Dalil tentang menyembah malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Allah sama sekali tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan nabi sebagai Rabb. Rububiyah tadi. Dan dalil berikutnya tentang menjadikan nabi sebagai tinggallah. Biasa tak pakai kipas awak kan. Baik. Kemudian disebutkan bahwasanya dalil orang yang menyembah nabi, itu seperti Nabi Isa tadi, menyembah malaikat juga ada. Kemudian menyembah nabi juga ada. Yang sudah kita sebutkan tadi dalil menyembah nabi. Kemudian menyembah orang-orang soleh. Firman Allah, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah." Mereka itu adalah orang yang beribadah, mencari perantara, tawasul menuju Rabb-Nya. Siapa di antara mereka yang lebih dekat untuk mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Artinya di sini bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang menyembah orang-orang membuat perantara orang-orang soleh tersebut,
mereka menyembah orang-orang soleh karena syubhat yang dilemparkan yang kita sebutkan tadi, kita ini nggak bisa, kita ini banyak dosa, maka harus melalui perantara-perantara. Ini yang terjadi. Oke. Kemudian juga berikutnya dalil mereka menyembah pohon-pohon, batu-batu. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata Salisatal Ukhra. Tidakkah kamu melihat mereka menyembah Lat? Lat itu adalah seperti patung yang aslinya tadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia orang soleh. Akan tetapi setelah mereka meninggal dipahat, mungkin ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari kayu. Kemudian mereka sembah. Kemudian kalau kita lihat juga zaman siapa yang menyembah pohon? Zaman Nabi apa? Sudah pernah kita ceritakan di sini. Ayo. Zaman Nabi apa? Sudah pernah kita ceritakan di sini. Yang kaumnya menyembah kayu atau pohon. Ya salam. Lupa? Sudah pernah kita ceritakan. Ayo. Kaum Nabi apa? Yang menyembah pohon. Ayo. Masya Allah ini. Ya akhi. Kisah Nabi apa yang kaumnya menyembah pohon? Ayo. Ashabul Aikah. Siapa Ashabul Aikah? Apa? Siapa yang bunyi-bunyi? Ada bunyi nggak Pak? Siapa? Ashabul Aikah. Siapa Ashabul Aikah? Siapa nabinya? Ya akhi. Ayo pikir. Semuanya berpikir. Ayo. Semuanya berpikir. Ada? Apa? Nabi Syuaib. Ayyuah. Nabi Syuaib. Dan pada masa Rasulullah juga terjadi. Ada pohon sidr. Jadi mereka itu menggantungkan pedangnya. Tujuannya mencari berkat. Nah, minta berkat lah kira-kira. Bahkan pada masa kita ada nggak tadi? Ada. Buktinya kalau ada pohon angker. Padahal dari dulu pohon itu tidak pernah pakai angker. Tapi dibilang pohon angker. Padahal pohon itu tidak pernah pakai angker. Tapi ketika mereka menganggap ada pohon besar, jadi ketika mereka harus minta izin dulu lah. Dan ini maknanya mereka apa? Mereka sudah menganggap itu sebagai sesembahan yang bisa memberikan mudarat, padahal tidak bisa apa-apa. Sebesar apapun pohon, tidak bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah. Oke? Nah, perhatikan itu. Jadi jangan dianggap kalau ada pohon, kan ada pohon-pohon yang apa, pohon-pohon besar, kayak pohon beringin kan. Kan orang menganggap masih apa itu? Kan kalau kita lihat di film-film apa, hantu-hantu Indonesia, itu kan selalu pohon-pohon beringin yang apa itu? Yang rindang-rindang itu kan, film hantu-hantu Indonesia itu. Ya seakan-akan pohon itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat, tempat apa dan seterusnya. Makanya kadang-kadang ada menyembunyikan sesuatu, ada menyimpan sesuatu, itu minta berkat dan seterusnya. Ini maknanya menyembah pohon. Oke? Baik.
Dan hadis nih, wa hadisu Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Nah, ada hadis Al-Waqid Al-Laitsi dia kata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdi bi kufrin. Ya, kami pada masa itu melihat kondisi orang musyrik. Wal musyrikin sidrah. Nah, orang musyrik itu ada suatu pohon. Ya, bagi orang musyrik ada pohon yaqufuna indaha, yang mereka di bawah pohon itu mereka mungkin kalau bahasa Jawanya betapa, apa namanya tuh, bersemedi. Bersemedi di bawah pohon ini, kira-kira gitu. Oke. Wa yanutuna biha aslihatum, mereka gantungkan pohon pedangnya di pohon tersebut. Tujuannya biar dapat berkat, gantungkan pohon, gantungkan apa gitu kan, tombak, panah atau apa itu kan, biar dapat berkat. Yuqalu laha zata anwatin famarradna bi sidra wa qulna ya Rasulullah. Jadi pada suatu hari karena kami melihat orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik ini ya seakan-akan bersemedi di situ, i'tikaf di situ, berdiam diri di bawah pohon tersebut, kemudian menggantungkan pedang-pedangnya, senjatanya dengan tujuan menambah berkat. Kemudian tiba-tiba sahabat, ya kan, sahabat kan enggak semua sahabat yang berilmu kan, ada juga yang awam sebagian ketika itu kan, pada saat itu. Makanya apa kata mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zata anwat. Ya Rasulullah, gimana kalau kita buat juga kayak itu? Kayak orang kafir nih, kayak orang musyrik nih. Kita carilah pohon khusus lah, kita bisa gantungkan tombak kita, panah kita. Mudah-mudahan ada spesial gitu kan, biar sakti tombaknya umpamanya kan. Nah gitu. Maka dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, Allahu Akbar. Wah, Rasulullah kan tentu merasa heran. Ya kan, namanya sahabat kan mungkin ada sebagian mereka pengetahuan mereka saat itu ya nggak masalah gitu kan. Makanya Allahu Akbar Rasulullah. Ini adalah permintaan yang pernah diminta Bani Israel kepada Nabi Musa sebelumnya. Jadi Bani Israel itu ketika mereka diselamatkan oleh Allah dari membelah laut, mereka kan dikejar oleh Fir'aun. Kemudian mereka dipukul ke tongkat, tiba-tiba laut terbelah, kemudian mereka nyebrang. Setelah melewati laut tersebut, mereka menemukan suatu kaum yaqufuna ala asnamin lahum. Jadi ini diceritakan dalam surat Al-A'raf itu disebutkan bahwasanya mereka melihat ada suatu kaum menyembah patung. Bersemedi di depan patungnya, mungkin sujud-sujud atau apa gitu kan. Maka Bani Israel, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai Musa, kita buat pula lah Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan, sebagaimana mereka punya Tuhan. Wahai Musa, kata orang Bani Israel, buatlah kami Tuhan juga sebagaimana mereka punya Tuhan juga, kata orang Bani Israel. Ini Rasulullah ceritakan kondisi orang Bani Israel. Makanya Rasulullah nggak mau sahabatnya seperti mereka. Paham? Oke. Oke. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, qul ud'u allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Katakanlah, ud'u allazina za'amtum, yaitu orang-orang yang kalian anggap mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, sama sekali mereka tidak bisa apa-apa. Jadi orang-orang yang mungkin mereka anggap sakti, mereka anggap mungkin memiliki spesial, mereka jangankan memberikan syafaat atau memberikan manfaat mudarat kepada orang lain, untuk dirinya sendiri nggak bisa. Katakanlah dukun sakti, sakti, sesakti-saktinya dukun, untuk menyelamatkan dirinya saja dari maut nggak bisa. Siapa dulu ada ibu yang menganggap bahwasanya kiamat terjadi 2012. Rupanya dia kiamat duluan. Artinya apa?
untuk menyelamatkan dirinya nggak bisa. Kata Allah, orang yang kalian kira mereka itu bisa memberikan manfaat dan mudarat, kata Allah, jangankan memberikan manfaat dan mudarat, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri nggak bisa. Nggak masuk akal kalau kalian sembah gitu. Makanya Allah ingatkan, nggak masuk akal. Kalian sembah pohon, paham nih? Kalian sembah pohon. Pohon tadi kita anggap ada sakti atau apa umpamanya kan? Coba aja tes, ambil dahannya, patahkan. Bisa nggak dia melawan? Tes kan, patahkan dahannya, bisa nggak dia melawan? Atau ambil sinso, sebab bisa nggak dia melawan? Nah, kalau dianggap itu bisa memberikan manfaat, kalau dia disinso dia diam, menjadikan papan dia, menjadikan bloti dia, berarti nggak manfaat ya. Itu pohon. Apalagi? Nah, itu contoh. Artinya sesuatu yang dianggap memberikan manfaat atau mudarat, sama sekali kata Allah, mereka itu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri tidak bisa. Fahaula'il ma'buduna mad'uuna min dunillah hum yad'u rabbahum yabtaghuna ilal wasilah wa yarjuna rahmatah. Mereka mengharapkan perantara tersebut dengan tujuan agar sampai kepada Allah dan seterusnya, dan bisa menghindari dari Allah dan seterusnya. Fa kaifa ta'budunahum min dunillah. Mereka itu sebenarnya butuh rahmat juga, mereka tuh butuh pertolongan juga. Contoh, orang menyembah Nabi Isa. Oke, orang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu juga butuh syafaat juga. Ini hadisnya sahih. Manusia pertama datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Hai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah ciptakan dengan spesial, dengan tangan Allah sendiri. Beda dengan kita. Kalau ini spesialnya Adam tuh Allah langsung ciptakan dengan tangannya sendiri. Isfa' lana inda rabbik, belilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Nafsi, sendiri-sendiri. Saya juga butuh syafaat. Pergilah kepada Nabi Nuh, datanglah kepada Nabi Nuh. Saya juga butuh syafaat, kata Nabi Nuh. Sendiri-sendiri. Saya butuh syafaat juga. Artinya Nabi, apalagi Nabi Isa. Mereka datang kepada Nabi Isa. Oh Isa, berilah kami syafaat. Nafsi, kata Nabi Isa. Nabi Isa juga butuh syafaat. Makanya kata Allah, orang yang kalian anggap, kalian sembah bisa memberikan syafaat atau mudarat, memberikan manfaat atau mudarat, sama mereka itu pun sebenarnya juga butuh manfaat dan mudarat. Maka tidak pantas dan tidak masuk akal kalau kita menyembah mereka. Kemudian juga ada yang menyembah malaikat. Menyembah malaikat juga ada. Kemudian berikutnya, inilah bagaimana orang-orang musyrik dahulu mereka menjadikan perantara-perantara atau patung-patung atau berhala-berhala sebagai perantara mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil nasara Masih ibnullah. Orang Nasrani berkata Isa adalah anaknya Allah. Jadi mereka buat perantara-perantara. Mereka sembah Isa. Padahal Isa sama sekali tidak pernah minta disembah. Oke? Nah, kemudian di kaidah yang ketiga ini adalah pada masa Rasulullah itu ternyata varian musyriknya itu banyak. Variannya banyak. Nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah malaikat, nyembah nabi, nyembah orang soleh, nyembah batu, nyembah pohon, banyak variannya. Akan tetapi karena mereka musyrik, tak satu kategori saja, musyrik. Oke? Nggak ada kalau nyembah malaikat, insya Allah nggak masalah. Nggak, sama saja. Oh nyembah nabi, nabi kan utusan Allah, sama saja. Pokoknya siapa saja yang disembah selain Allah, mau itu malaikat, mau itu nabi, mau itu orang soleh, batu, pohon, semuanya, tetap kategorinya musyrik. Oke? Nggak ada perbedaan di situ. Ini kaidah yang ketiga. Oke, lala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Bahkan perangilah mereka. Artinya perangi kesyirikan. Perangi kesyirikan itu sampai la takuna fitnah,
sampai sama sekali tidak ada satu jenis kesyirikan pun. Nah, kira-kira gitu. Oke. Jadi kita disuruh untuk memerangi kesyirikan. Memerangi fitnah di situ bukan fitnah apa? Bukan fitnah adu domba, enggak. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Maksudnya fitnah di sini bukan fitnah apa? Karena kan orang menganggap sebagian fitnah itu kan sebagai apa? Apa namanya itu? Mencaci, menghina, enggak. Fitnah yang dimaksud wal fitnatu akbar minal qatl adalah fitnah di sini adalah kesyirikan. Maka Allah mengatakan waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah kesyirikan itu sampai sama sekali tidak ada satu jenis kesyirikan pun. Oke? Jadi jangan biarkan kesyirikan walaupun satu jenis, padahal jenisnya tadi banyak kan? Pohon, batu, matahari, bulan, bintang. Apalagi sekarang ada yang nyembah anak sapi di India kan, anak sapi kan ada berita breaking news itu, ada kalau kita aja istilahnya anggota dewannya lah, anggota dewan dia ingin mencoba mungkin memperjuangkan aspirasi umat Islam, mama kan, bahkan informasinya Allah alam benar apa tidak, dia kalau di India kan nggak boleh korban pakai sapi, kalau mau korban kambing aja, karena sapi itu dianggap Tuhan di India. Makanya orang ini ditembak di tempat, anggota dewan ditembak di tempat. Nah, karena di India itu adalah sapi itu orang yang apa? Makhluk yang diagungkan, disucikan, bahkan disembah. Nah, makanya kalau di India nggak boleh desa. Nah, kalau di India, ya kalau antum nengok jam mana jadi GR dirinya. Udah masuk isyarat. Oke. Jadi di India itu orang menyembah anak sapi. Nah, antum kalau pergi ke India jangan sekali-kali korban pakai anak sapi. Pakai sapi enggak boleh. Kalau mau kambing. Kalau sapi enggak boleh itu. Nah, ini karena mereka menyembah anak sapi, dan pada masa Nabi Musa alaihissalam mereka juga menyembah anak sapi. Ya kan? Samiri kalau diceritakan itu. Al-ijil itu anak sapi mereka sembah. Bayangkan, berarti ada juga menyembah binatang, ada menyembah tikus, ini salah. Sebenarnya kalau makanya profesor pun sekolahnya, doktor pun sekuliahnya, kalau dia berbuat syirik bodoh dia itu. Bodoh kalau dia berbuat syirik. Kenapa? Bertentangan dengan akal sehatnya. Bertentangan dengan akal sehat. Sekalipun profesor kalau dia berbuat syirik, berarti dia bertentangan dengan akal sehat. Karena kesyirikan itu bertentangan dengan akal sehat. Oke? Baik. Kemudian bisa belum? Hah? Sedikit lagi. Berapa menit lagi? Itu kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga paham? Kaidah yang ketiga paham? Nah, dan dua. Dia 4 kaidah. 1 sudah kita jelaskan tadi, kita ulang. 2, 3. 3 kaidah ini nyambung? Nyambung kira-kira ya? Insyaallah nanti kita lanjutkan habis salat insyaallah. Jadi sampai kaidah yang ketiga tentang varian-varian kesyirikan, yaitu orang yang terjadi pada masa Rasulullah, baik sebelum pada masa Rasulullah, bahkan sampai pada masa sekarang. Varian-varian jenis kesyirikan itu banyak, bahkan zaman sekarang lebih banyak lagi. Sekarang sudah bahkan mempertuhankan teknologi, menganggap sekarang dengan canggihnya teknologi itu kadang justru melupakan orang kepada Allah. Coba lihat, katakanlah di segi pengobatan. Segi pengobatan itu dengan canggihnya pengobatan sekarang, operasi apa semuanya USG, sehingga kadang-kadang orang ketika sakit bukan Allah pertama sekali disebut, bukan mengadu pertama sekali pada Allah, justru kadang dokter. Udah ke dokter belum? Nah, ini makanya harus berhati-hati, kita jangan sampai, bukan berarti nggak boleh ke dokter ya, bukan berarti nggak boleh, cuman hati-hati
kadang-kadang orang sampai melupakan Allah gitu. Dengan kemajuan teknologi sekarang yang mungkin apalagi di bidang kedokteran sekarang sudah maju. Bahkan Anda baca informasi itu di Australia di mana sudah mulai mengembangkan sekarang tentang mayat yang sudah mati itu diawetkan di bawah minus 5.000 derajat Celcius sehingga tubuhnya ini segar, kemudian nanti tadi masukkan chip tak apa nggak tahu, jadi sudah apa, jadi bukan menghidupkannya mati nggak, karena nggak ada yang bisa menghidupkannya mati kecuali Allah. Akan tetapi mungkin bisa saja mereka menggunakan tubuh yang sudah mati itu dengan mungkin memasukkan alat-alat ya seperti robot. Cuma kan kalau robot itu kan besi. Tapi ini tidak memang jasad manusia yang sudah mati. Tapi di situ mungkin bagaimana memorinya direkam seperti apa. Intinya sekarang sudah diadakan itu pengembangan itu. Anda baca juga itu, Allah alam. Intinya sekarang ke teknologi sekarang, bahkan besok bisa saja komputer itu bukan di sini lagi, sudah menggunakan partikel-partikel udara. Kan kalau kita lihat di film kan komputer kan gini-gini aja kan. Bisa saja. Kemajuan teknologi sekarang kadang-kadang justru orang melupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan kecanggihan Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih canggih sebenarnya daripada manusia. Tapi ini kadang-kadang sering terabaikan orang. Makanya kita harus berhati-hati. Kesyirikan pada masa dahulu itu memang variannya banyak, tapi sekarang mungkin bahkan lebih banyak lagi variannya. Maka kalau kita tidak mengetahui itu, jangan sampai dokter itu sebab, jangan sampai menjadikan tujuan. Karena ini kalau menyembuhkan sakit itu masuk kemana dia? Rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat? Rububiyah. Nah, ini yang kadang-kadang sering orang terabaikan. Ini hati-hati. Zaman dahulu yang terjadi di zaman musyrik yang kita bahas tadi, itu orang zaman dahulu di sini dia bertauhid ya. Dia yakin Allah menciptakan. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya orang musyrik siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi zaman now ini banyak yang diabaikan. Kalau kamu tanya siapa yang menurunkan hujan, ada remote-nya. Siapa yang mengatur hujan, ada remote-nya. Ini di sini kena lah nih. Di sini udah kena ini. Padahal menurunkan hujan itu di sini dia, rububiyah. Tapi sekarang sudah ada yang memegang remote hujan. Berarti ini kesyirikan yang parah ini. Kesyirikan zaman now. Kena terpengaruh serba remote sekarang, akhirnya hujan pun diremotin. Kan parah nih macam ini. Oke? Makanya memang varian zaman sekarang ini bisa saja lebih parah, lebih banyak daripada zaman dulu. Zaman dulu rububiyah mereka bertauhid, tapi mereka kena di uluhiyah. Zaman now uluhiyah kena, rububiyah kena. Asma wa sifat lebih lagi. Makanya kita hati-hati. Kenapa? Saking canggihnya teknologi, hujan pun mau dibuat remote. Karena sudah mulai mempertuhankan teknologi. Jangan-jangan besok petir mau dibuat remote lagi. Katanya begitu. Katanya. Tapi remote yang mereka buat nggak bisa. Nggak nyambung dia. Wifi-nya nggak kuat. Ya kan? Nggak kuat baterai remote-nya. Karena yang di remote-nya hujan, mana bisa? Oke. Baik. Nah, sekarang syarahnya. Syarah yang ketiga disebutkan oleh Syekh ini, mimma yajibu ayyu'lam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah li da'watil khalqi ila ibadatillah wa la syarika lah. Harus kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW diutus mendakwahi makhluk ini untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya.
wujida unasan ashtatan fi ibadatihim wa syirkihim. Tentu juga ditemukan manusia, berbagai macam jenis manusia dengan berbagai macam jenis sesembahan yang mereka sembah. Kullu lahu ma'bud. Sebenarnya yang mereka sembah itu yang sesuatu yang mereka sembah itu sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala takununa minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan sampai kita terpecah belah dalam beragama ini dalam masalah akidah. Satu, karena tauhid ini adalah tujuan dakwah seluruh rasul. Ani'budullah wajtanibut taghut. Seluruh rasul materi dakwanya sama. Intinya yaitu tauhid, menyembah Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan menjauhkan sesuatu yang sekutu-sekutu, tanding-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Wala naqul, kemudian faminhum may ya'budu syam, di antara mereka ada menyembah matahari, bulan, waminhum may ya'budu malaikat, ada menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang saleh, menyembah pohon-pohon, bebatuan. War Rasul sallallahu alaihi wasallam kaffarahum kulluhum, dan Rasulullah SAW mengkafirkan mereka semuanya. Artinya apa? Semua jenis yang mereka sembah tersebut orangnya termasuk dalam golongan orang-orang kafir semuanya, termasuk menyembah malaikat juga. Oke, dalilnya tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Tambah kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat mengenai kesyirikan. Anna musyriki zamanina aghlauz syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalin yusyrikuna fi ar-rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daiman fi ar-rakha wa syiddah. Perhatikan kaidah yang keempat ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwasanya orang musyrik zaman kita sekarang, kesyirikan yang terjadi pada zaman kita sekarang lebih hebat daripada kesyirikan zaman dulu. Kenapa? Karena orang-orang dahulu mereka berbuat syirik hanya di waktu lapang. Perhatikan ini. Orang musyrik kafir Quraisy dulu, orang-orang musyrik dahulu, mereka itu berbuat syirik hanya di waktu lapang saja, waktu senang. Wa yakhlisuna fi syiddah, sementara di waktu sempit mereka berdoa kepada Allah. Murni dia tauhid kepada Allah. Wa musyriku zamanina, adapun kesyirikan kita sekarang terjadi baik masa lapang maupun masa sempit. Masa terdesak maupun masa genting-genting. Sekarang itu juga berbuat syirik. Justru sekarang masa genting itu yang kadang sering terjadi kesyirikan. Kalau zaman Rasulullah dulu enggak. Zaman orang musyrik dahulu hanya berbuat syirik di waktu lapang saja, waktu senang. Tapi waktu sempit mereka bertauhid kepada Allah. Nanti kita baca dalilnya. Dalilnya apa? Wa iza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin walamma najahum ilal bari idza hum yusyrikun. Perhatikan. Orang-orang musyrik dahulu ketika mereka berjalan di tengah lautan, ketika mereka berjalan di tengah lautan, katakanlah naik sampan. Nah, tiba-tiba datang ombak yang besar menerjang sampan ini. Orang musyrik dulu di saat kondisi genting seperti ini, kapal mau terbalik atau tidak, mereka berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Nah, ini orang musyrik dulu. Dalam kondisi genting seperti ini, ombak yang menerjang, kapal sudah mungkin hampir terbalik dan sementara lautan begitu luas, tepian mana nggak kelihatan, mereka berlayar di tengah lautan itu. Tepi mungkin nggak kelihatan, ini nggak kelihatan, orang nggak ada, tiba-tiba datang badai, angin kencang, ombak yang begitu tinggi. Mereka khusyuk berdoa kepada Allah. Walamma najahum ilal bari, kata Allah, ini disebutkan dalam surah Al-An'am juga. Walamma najahum ilal bari, ketika Allah selamatkan mereka sampai ke tepian pantai, idza hum syirikun, baru mereka berbuat syirik lagi. Tapi saat kondisi genting, mereka bertauhid, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami, ini ombak, ya Allah angin kencang, ya Allah. Mereka khusyuk berdoa kepada Allah. Bahkan Abu Jahal, antum pernah baca perang Badar? Perang Badar itu
Itu Abu Jahal berdoa kepada Allah. Ini kondisi genting nih. Musuh. Kan kondisi genting. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika memang Muhammad ini memecah belah agama kami, memutuskan hubungan silaturahim kami, maka hancurkanlah, binasakanlah dia ya Allah, kata Abu Jahal. Ya Allah juga. Abu Jahal. Rasulullah juga berdoa, ya Allah, jika memang akhirnya ya Allah tahu siapa yang benar, maka yang benarlah dibenarkan oleh Allah. Makanya kaum muslimin pada perang Badar menang dia. Termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah itu gugur tewas di perang Badar. Dan juga Umayyah tewas di perang Badar. Banyak yang tewas. Utbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, banyak yang tewas di perang Badar. Ya, Abu Jahal berdoa juga kepada Allah karena genting nih, namanya berhadapan musuh antara hidup dan mati. Kondisinya genting, maka Abu Jahal berdoa kepada Allah. Tengok. Jadi orang musyrik dulu dia bertauhid kepada Allah atau dia berdoa kepada Allah dalam kondisi sempit. Kondisi lapang baru dia buat syirik lagi. Kalau udah tidak ada ancaman dan kondisinya aman, damai, tenang, baru mereka buat syirik lagi, nyembah hubal, patung disembah dan seterusnya, anak sapi disembah dan seterusnya itu kan. Kalau mereka senang, tapi kalau sempit dia, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami. Wah, itu doa mereka. Nah, zaman sekarang kata Syekh, justru zaman sekarang kondisi lapang mereka berbuat syirik, kondisi sempit mereka berbuat syirik. Ketika umpamanya sakit itu kan kondisi genting itu. Namanya sakit kan. Suruh pakai benang. Suruh pakai kain putih kasih kunyit depan pintu, palang-palang pintu, pasang. Karena kan genting kondisinya. Nah, kalau orang musyrik dahulu ternyata mereka hanya berbuat syirik di waktu lapang. Waktu sempit, genting, suasana yang saat-saatnya genting, mereka bertauhid. Artinya mereka beribadah kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, tapi yang terjadi zaman sekarang kata Syekh, orang zaman sekarang ketika lapang mereka berbuat syirik, ketika sempit mereka juga berbuat syirik. Justru kadang ketika sempit, ketika situasi gentinglah mereka malah berbuat syirik. Oke? Umpamanya kan kondisi takut rumahnya dimasuki hantu, setan, pencuri, umpamanya kan, kasihlah benda ini dan seterusnya. Artinya kesyirikan sekarang justru terjadi di masa lapang, terjadi di masa sempit. Di masa lapang sering terjadi kesyirikan juga, masa-masa lapang. Sehingga kita lihat banyak orang yang kadang pas pergi ke kuburan-kuburan orang-orang katakanlah katanya wali, tahu wali siapa nggak tahu, tengok wilayah nggak punya pula, tapi dibilang Pak Wali kan, nah, tapi nggak punya wilayah, tapi dianggap wali, sehingga berbondong-bondong. Perhatikan, makanya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti masalah kuburan. Kenapa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi, orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya apa? Ya akhi, kita kan nggak boleh sholat mengarah ke kuburan. Apakah haram sholat mengarah ke kuburan? Tidak. Tapi ini pencegahan supaya tidak terjadi kesyirikan. Karena nanti khawatir ketika umpamanya sholat mengarah kuburan, nanti akan terjebak kepada kesyirikan sehingga menyembah ini yang mewakafkan kuburan. Makanya buatlah kuburannya pas lurus mihrab. Akhirnya nanti diagungkan, ini Pak Buya pula ini dah tinggi nih, dah khalifah nih, dah tinggi pangkatnya nih. Buatlah kuburan. Kemudian dipasang pagar, lampu dan sebagainya. Sebenarnya memasang pagar, lampu itu tidak syirik, tapi itu mengantar kepada kesyirikan. Nah, mengantar kepada jalan kesyirikan. Rasulullah menyuruh untuk meratakan kuburan. Dilarang meninggikan kuburan, dilarang sholat mengarah kuburan, dilarang memakai lampu, memagar membuat tembok pagar mungkin secara khusus kuburannya, dikasih payung, dilarang. Semua itu supaya tidak ada pengagungan terhadap kuburan. Dicegah lebih dini, dicegah lebih awal. Oke? Nah ini dia. Makanya memang Islam itu Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti masalah kuburan ini. Karena kadang-kadang orang ke kuburan kadang berlebih-lebihan itu. Mintalah orang soleh, katanya orang soleh. Ya akhi. Antum tugas kita ke kuburan tuh tujuannya pertama mengingat kematian.
Karena kafa bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Artinya apa? Orang yang mungkin hatinya keras, salah satu untuk mengobati hati keras adalah selalu ingat mati. Mungkin kalau di rumah susah ingat mati, maka kita pergilah ke kuburan, tengok kuburan. Oh, sini saya tinggal besok ya. Rumah saya sekecil ini. Itu supaya kita menyadarkan, supaya lembut hati tadi. Kalau di rumah mungkin susah ingat mati. Baru mau ingat mati tiba-tiba film Jackie Chan. Ketawa, hilang pula ingat mati tadi. Tiba-tiba anak main kuda-kudaan, hilang lagi ingat mau mati tadi. Maka boleh kita. Itu salah satu tujuan untuk ziarah kubur. Kemudian apa? Mendoakan. Makanya assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Selamat atas engkau wahai penghuni kuburan kaum muslimin dan beriman. Dan insyaallah kami akan menemui kalian. Artinya mendoakan mereka, kemudian mengingat mati. Itu tujuan, enggak ada yang lain. Jangan dianggap sesuatu yang spesial, bisa menyebabkan doa kita mustajab. Nah, mereka apabila sudah mati nggak bisa. Kalau mau semasa hidup, ya akhi, tolong doakan ya akhi, dalam tahajudmu, dalam sujudmu, ingat saya ya akhi. Ketika engkau di raudhah, ketika engkau sedang safar, ingat Anda dalam doamu ya akhi. Itu tidak masalah kalau masih hidup. Tapi kalau sudah mati, apapun sesoleh apapun sama sekali tidak bisa menyelamatkan mereka. Kalau mereka bisa menyelamatkan diri, ngapain mati? Itu. Umpamanya, Anda bisa menyelamatkan diri Anda. Pas giliran mati, Anda hidupkan lagi. Iya kan? Ngapain mati? Itu menandakan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Anda yakin kalau dipilih, Anda tanya sama antum pilih mati, pilih hidup. Kalau dipilih-pilih, hidup selamanya, umpama. Kalau ada tawaran, katakanlah apa? Kamu saya berikan pilihan hidup selama-lamanya di dunia, seperti iblis kan diberikan panjang umur kan? Umpama Allah berikan tawaran sama antum, kamu hidup selama-lamanya atau kamu mau mati, pilih mana? Hah? Pilih hidup. Berarti yang lain pilih mati semua ya. Artinya kita pengen hidup kan? Ya buktinya ketika kita sakit, kita berusaha berobat supaya apa? Kalau bisa tetap bertahan hidup. Kan gitu. Nah, artinya apa? Artinya secara apa kita pengen hidup, tapi nggak bisa. Makanya orang soleh, sakti apapun dia, kalaupun dia bisa memberikan manfaat mudarat, ngapain dia mati? Selamatkanlah diri dari kematian. Emang enak kematian itu? Enggak. Kematian itu, ya kalau berdosa ya, itu sakit. Ya kalau orang soleh ya, karena sebelum mati diperlihatkan oleh Allah gambaran surga. Makanya dia, ya ada yang seperti orang tidur, ada yang senyum. Kenapa? Karena memang dalam hadis Allah perlihatkan malaikat putih sejauh mata memandang duduk di samping dia. Jadi ketika mau dicabut itu ada hadisnya. Ketika mau dicabut nyawanya, malaikat Allah utus sejauh mata memandang. Katakanlah jarak pandangan ada 10 kilo, sepanjang 10 kilo itu malaikat putih di samping dia. Sehingga ketika dicabut tidak terasa. Kita lah kan kalau lagi asik nonton tuh kadang nyamuk gigit nggak terasa kan? Nggak terasa. Tapi kalau saat kita fokus, itu terasa tuh. Sebaliknya kalau orang kafir diperlihatkan oleh Allah malaikat yang hitam, ya malaikat yang mungkin entah dari neraka Allah utuskan hitam. Nengoknya aja orang udah ketakutan. Makanya kata Nabi, jangan mengasah pisau ketika ingin menyembelih hewan kan? Kenapa? Apakah kamu ingin membunuhnya 2 kali? Artinya dia udah tersiksa dulu sebelum mati. Paham? Nah orang-orang kafir begitu, tersiksa dulu sebelum dicabut nyawa, dia udah tersiksa dulu. Diperlihatkan dulu gambarnya yang mengerikan. Kamu nanti neraka begini, itu udah tersiksa dulu. Tapi kalau orang soleh dilihatkan, ini tempat kamu nanti, tiba-tiba mati nggak terasa. Oke, nah inilah makanya memang kesyirikan zaman sekarang kata saya ini lebih dahsyat. Makna hada anna syirka ba'du أغلظ من بعض وبعض أقبح من بعض والكفر أيضا يتفاوت فالملاحدة الجاحدون أغلظ كفرا من المقرين بربوبيته. Ya zaman sekarang itulah yang kadang sering terjadi bahwasanya orang-orang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kadang lebih parah pula kesyirikannya daripada orang-orang pada masa dahulu. Oke? Nah, dalil yang kita sebut tadi, jadi banyak memang orang musyrik dahulu
ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Akan tetapi setelah mereka lapang baru mereka berbuat syirik lagi. Amma musyriku zamanina, adapun kesyirikan zaman kita sekarang, fasyirkuhum daim, kesyirikannya terus menerus, baik kondisi lapang maupun kondisi sempit. Waliyazubillah. Bal la'allahum fi syiddah asyaddu syirkan minhum fi raha. Bahkan yang terjadi zaman sekarang, kadang di kondisi genting pun itu bahkan lebih parah pula kesyirikannya. Mungkin kalau kondisi dia tidak ada masalah, bahagia hidupnya, kesyirikannya ringan-ringan aja. Tapi di saat genting, itu mungkin lebih parah kesyirikannya. Nyambung gak? Nyambung? Oke. Wa hadzal masyhur 'anil musyrikin minal muntasibin al-Islam. Ya, kadang orang malah dia mengaku dirinya Islam, akan tetapi kesyirikan yang terjadi kadang lebih parah pula dari orang musyrik, orang kufur sekalipun. Zakar Syekh rahimahullah fi kashf syubhat wajhan akhar min ghilz syirk al-mutaakhirin wa anna al-awwalin yad'una ma Allah unasan muqarrina 'inda Allah, imma anbiya wa imma awliya wa imma malaikah, aw yad'una asjaran aw ahjaran muti'at lillah wa laysat 'asiyah. Jadi bahkan orang dahulu sebenarnya mereka berbuat syirik itu, kata Syekh ini, orang dahulu itu memang mereka kesyirikan mereka itu aslinya mereka menyembah patung, menyembah pohon, menyembah malaikat, menyembah nabi. Sebenarnya tujuan mereka itu menyembah Allah, tapi membuat perantara. Kalau sekarang justru malah yang terjadi menyembah bendanya langsung. Tidak mengenal Allah sama sekali. Tidak mengenal Allah sama sekali. Oke? Bahkan kadang yang terjadi sekarang malah mengagungkan orang-orang kufur sekalipun. Kalau dulu kan Lata itu kan orang soleh. Orang soleh. Dibuat patungnya. Kalau sekarang yang diagung-agungkan soleh tidak, apa tidak? Punya kelebihan tidak. Tidak sholat bahkan. Itu yang kadang malah diagungkan, bahkan dipertuhankan. Waliyahzubillah. Oke? Baik, ada pertanyaan? 4 kaidah mengenal kesyirikan. Ya, baik. Oke. Baik. Jadi tadi umpamanya ada kubur, ada semacam tidak boleh mendahului, katakanlah menggali kubur sebelum ada sipulan yang mendahului. Ini banyak kejadian, bahkan Anda juga pernah menemukan saat katakanlah benda, kalau ada orang pesta, jangan dahului sebelum sipulan yang mendahului. Jadi seakan-akan kalau tidak nanti akan terjadi mudarat bagi kita. Ini adalah sebentuk keyakinan juga sebenarnya. Ini masuk kategori itu tadi. Jadi dia menganggap seakan-akan ada mudarat, seakan-akan dialah yang menyebabkan mudarat, yang mendatangkan mudarat. Enggak. Makanya kita harus tahu larangan ataupun sesuatu yang diperintahkan itu harus ada dalil. Umpama seperti tadi gali kubur. Umpamanya kalau ada dalil, katakanlah tidak boleh menggali kubur kecuali harus didahului oleh orang berilmu umpamanya. Itu kan jelas dalilnya. Berarti selain itu tidak boleh menggali kubur. Itu kan jelas larangannya. Artinya dalam hal seperti ini, kalau larangannya itu tidak ada hubungan sama sekali, katakanlah bisa menyebabkan mudarat tadi, tidak ada hubungan sama sekali, itu bisa terjebak kepada kesyirikan. Bisa terjebak kepada
kesyirikan. Ada beberapa. Contoh tadi umpamanya bangun jalan. Ada bangun jalan. Bahkan dulu waktu ada juga Anda temukan ada gong. Tahu gong? Gong yang besi pukul tuh. Tahu gong? Itu katanya ada gong memanggil hujan. Bahkan katanya hujan bisa dipindahkan. Ya, tidak ada yang bisa memindahkan kecuali Allah. Huwallazi yunshi'u as-sahaba as-siqal. Dialah Allah yang mengumpulkan awan menjadi tebal. Wa yursilur riyah. Kemudian Allah kirim dengan angin tersebut, Allah bawa awan ini ke negeri yang mana Allah inginkan. Makanya kadang-kadang di sini gelap, tiba-tiba terang. Rupanya tempat lain yang hujan. Sering kita lihat itu. Itu semua yang melakukan Allah. Allah kata Allah. Wallazi yunshi'u sahab. Dialah Allah yang mengumpulkan awan-awan. Kemudian dikirim ke daerah ila baladil lam takun ke negeri yang Allah inginkan. Jadi tidak ada yang bisa. Ayat ini jelas ini. Ayat ini menjelaskan tentang yang bisa mengatur awan, memindahkan hujan hanya Allah. Kalaupun ada istilah hujan buatan sekarang secara teknologi dengan menabur garam dan seterusnya, itu bisa saja kalau memang secara ilmiah. Tapi tetap kalau Allah itu kan sebab secara ilmiah nyambung. Oke? Secara ilmiah nyambung. Contoh kita sakit kepala dikasih botrek, secara ilmiah nyambung karena ada zat-zat yang di situ ada hubungan. Itu tidak masalah, tapi tetap kita tidak boleh meyakini sebab ini sebagai tujuan yang bisa sampai kepada tujuan, tidak bisa. Tetap hanya Allah. Sebab ini sebagai sebab, namanya sebab yang sesuai dengan tuntunan syar'i. Yang secara ilmiah oke, tidak masalah, itu boleh. Umpamanya ada luka dalam lambung, umpamakan usus, kita obati dengan kunyit. Kunyit itu memang secara ilmiah memang bagus untuk katakanlah sebagai pelem luka yang ada dalam tubuh, katakan seperti itu. Secara ilmiah memang iya. Oke, jadi sekarang kita berobat dengan kunyit tadi. Kita minum rutin sehingga asam lambung kita selama masa perawatan katakanlah 4 bulan minum kunyit terus, umpamakan, sehingga nanti umpamanya kita sudah menghindari makan pedas, menghindari asam-asam umpamakan dalam masa perawatan. Kita ini sebab namanya, tapi tetap menyembuhkan Allah. Nah, ini tidak masalah seperti ini. Sama tadi katakan umpamanya ketika kita musim kemarau sekarang, pemerintah dengan menaburkan garam. Secara ilmiah memang benar, garam katakanlah nanti mencair sehingga nanti bisa katakanlah daerah yang tadinya panas atau ada api bisa mungkin turun air umpamanya kan, bisa saja, itu tidak masalah. Tapi yang tidak ada hubungan sama sekali, katakan buat jambatan atau buat lapangan harus disembelihkan kambing, kalau tidak nanti terjadi kecelakaan, patah tangan, patah kaki dan seterusnya. Keyakinan ini namanya ini yang syirik, itu namanya untuk berhala. Oke. Nah, kita buat lapangan nih, karena ada orang berkeyakinan nanti disembelihkan kambing di tengah lapangan itu supaya tidak terjadi kecelakaan dan seterusnya. Atau buat rumah, disembelihkan ayam di sudut tiang itu, darahnya di situ. Kita ada keyakinan sebagai katakanlah nanti akan menghindari mudarat atau manfaat, maka ini syirik tetap. Masuk pada kategori syirik. Sama dengan gali kubur tadi. Kalau ada semacam keyakinan nanti kalau enggak nanti demam dan seterusnya, itu dia bisa terjebak kepada kesyirikan yang sama sekali tidak ada hubungan. Katakan umpamanya memang katakanlah ini katakanlah si fulan ini dia memiliki penyakit menular. Kalau kita gali dekat dia nanti akan menular pada itu kan secara ilmiah oke, tidak masalah. Tapi ini enggak ada hubungan. Pokoknya kalau enggak dia mendahului nanti kamu demam, kamu sakit. Nah, itu sama aja. Ini namanya ada unsur kesyirikan. Maka harus kita hindari hal-hal keyakinan semacam ini. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat mudarat kecuali Allah. Oke. Nah, orang musyrik dulu ini juga diawali yang tadi orang Yaman pada saat itu. Mereka kalau pergi ke daerah katakanlah lembah, kemudian dia memohon apa? Disebutkan dalam Al-Qur'an annahum ya'uzuna rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jin. Ada sekelompok laki-laki manusia minta perlindungan kepada jin. Jadi gini ibaratnya. Kita melewat suatu lembah atau kalau bahasa kitanya ke tempat yang angker. Maka ketika kita lewat tuh, wahai penghuni pohon ini, kami numpang lewat. Ini terjadi dulu, itu syirik nama itu. Masuk pada kesyirikan.
wahai penghuni jembatan, kami mau izin lewat. Ada hutan rimba, kayu besar-besar. Anda pernah juga tuh, orang bilang sama anak kan, kalau masuk itu minta izin dulu, katanya kan. Kalau enggak nanti ente nggak bisa keluar. Kan? Anda santai, alhamdulillah. Ya Allah, bismillah, udah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah sampai juga balik. Tidak ada pengaruh. Tapi orang bilang kalau mau masuk ke kebun hutan rimba ini harus minta izin dulu sama penghuninya. Ada juga kawan cerita naik gunung. Naik gunung kan, nanti kalau mau kencing izin dulu sama penjaga gunungan. Itu sama juga siapa dulu penjaga gunung yang apa dulu? Siapa? Marjan apa? Marjan apa? Mbah Marjan ayah penjaga gunung. Itu ini ada istilahnya. Ada malaikat yang Allah utus penjaga gunung ada. Nah, seperti makanya malaikat penjaga gunung ingin mencampakkan ke penduduk Taif ada. Tapi bukan si Mbah Marjan atau Pak Marjan umpamakan. Tidak ada. Tidak ada yang bisa menjaga gunung. Gunung sebesar itu gimana mau dijaga? Kalau malaikat bisa aja karena malaikat bisa dia lebih besar dari gunung. Enggak masuk akal loh. Kita gunung sebesar itu kita yang jaga. Enggak masuk akal. Gimana mau jaga gunung? Ini kan itu enggak menggunakan akal sehat. Sekuat apapun orang enggak akan bisa dia menjaga gunung. Enggak bisa. Kalau malaikat Allah tugaskan jaga gunung, malaikat itu memang besar dia. Wujud aslinya itu besar, bahkan dia bisa mengangkat gunung macam ini aja. Kan ada peristiwa apa tuh? Rasulullah dakwah di Taif itu kan, ya Muhammad kalau kamu mau, malaikat penjaga gunung ini akan mengangkat gunung ini dan menimpakan penduduk Taif. Rasulullah nggak mau. Nah itu beda. Tapi awak manusia biasa ingin jaga gunung pula, jaga rumah aja nggak bisa, apalagi jaga gunung. Itulah tak masuk akal tadi. Oke? Allah a'lam bishawab. Ini adalah makanya memang harus kita ingat yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanya Allah. Makhluk ini tidak bisa kecuali atas izinnya. Bisa makhluk penyebab datangnya mudarat atau manfaat penyebab, tapi tetap setelah mendapatkan izin dari Allah. Wadih? Allah a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.